Memang di awal ini kita harus bangun pondasi yang kuat dulu untuk perusahaan ini. Per bulan itu yang harus dikelola oleh Petrus secara umum ya, karena menyangkut termasuk anak-anak itu berapa nilai? Assalamualaikum. Dulur info, dulur media, ketemu lagi di podcast PWI Musi Banyuasin Bersatu bersama saya Arif Agung. Pasti nunggu-nunggu ya. Betul, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau istilah basket, most valued person, orang yang paling dicari-cari sekarang ini ya. Apalagi kita ngomong soal industri yang dipangku oleh Persiroda Tebak. Ya, kita langsung sapa ya. Tamu kita hari ini, tamu kita istimewa, Direktur Utama Petromubah, Bapak Kadafi SE. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya agak grogi karena ketemu artis ini. Jadi mungkin dulur-dulur info, dulur-dulur berita PWI, ingat kan baca-baca ini seperti saya. Aku grogi tadi itu. Siapa dulu? Mirip-mirip artis siapa lah ya? Siapa ini? Siapa? Iya, Pak Kadafi. Nah ini ada satu yang menarik. Sebelum kita ngomong ke core bisnis kita Petromubah ya, pasti orang bertanya-tanya apa nih ya Petromubah. Nah sebelum kita panjang lebar, kita tes dulu apa dia yang pengen diketahui masyarakat. Silakan. Oke, terima kasih. Iya. Kalau pertanyaan nanyo apa Petromubah itu, kita ditanya waktu seleksi Assessment untuk direksi BUMD dulu. Iya, tapi kan memang Pak Kadafi ini satu-satunya yang hasil bidding. Memang pro kan, memang. Iya. Iya. Jadi memang di periode kami kemarin itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur melalui Permendagri 54. Nah, jadi komisaris direksi BUMD itu harus melalui UKK atau ujian kelayakan. Jadi alhamdulillah kami melalui proses itu. Dan mudah-mudahan hasil dari proses itu ya sudah berjalan 1 tahun lebih kami menjabat. Yang mudah-mudahan BUMD ini sesuai dengan harapan. Amin. Sebelum dilanjutkan, aku ini pernah ke kantor ya. Siap. Aku nggak nyangka, ternyata di Sekayu gitu ya. Begitu aku masuk kantor 1, 2, 3, wow, ini di mana? Jakarta. Itu salah satu tadi ya treatment sebagai direktur ya. Betul. Jadi pada saat awal kami masuk memang kondisi kantor ya kita harap juga maklumi memang sebelumnya memang Petromubah dalam kondisi yang kurang sehat, bahasanya seperti itu. Jadi beberapa hal utama yang menjadi target di awal adalah salah satunya adalah bagaimana supaya pertama memang meningkatkan pendapatan, yang kemudian bagaimana supaya kawan-kawan bekerja supaya nyaman, bersemangat, energinya semua tercurah kepada kepentingan perusahaan, saya kira. Makanya tempat kerjanya ini harus layak. Jadi kalau main ke Petro, saya kira seperti kita ketika masuk ke kantor-kantor di kota-kota besar. Betul. Kalau mungkin di daerah mungkin ya perbankan saya kira sudah juga seperti itu. Jadi kita open space, kemudian dengan maksud supaya kita terbuka. Sekat itu nggak terlalu ada. Nggak ada sekat-sekat, lebih terbuka, lebih egaliter ya. Betul. Artinya berarti Pak Kadafi ini sudah menerapkan asas keterbukaan, kemudian saling masuk gitu ya.
dengan ya saling care lah. Ya. Ya. Jadi saya kira juga ada lagi yang juga zaman sekarang ini kan dengan keterbukaan informasi segala macam. Kita sudah jangan disebut-sebut misalnya sekarang ini sudah industri 4.0, Ya. 5.0. Ya. Tapi lokasi atau tempat kita bekerja masih kita sekat-sekat seolah-olah ada batas-batas. Ngomong wae berarti. Iya. Ternyata kita tidak tapi. Kami makanya kami praktekkan dalam kami bekerja sehari-hari. Jadi tidak ada lagi rahasia-rahasia yang harus kita misal bisi-bisi atau lain. Konop-konop. Insya Allah mudah-mudahan. Berarti Peter pantang berkonop. Aduh, grogi kan saya ini ketemu artis saya. Jadi terus kemudian waktu aku masuk lagi ternyata kan aku karena mengikuti dari awal ya sebelum Pak Gaddafi dulu pernah, tapi memang agak sedikit berbeda situasi ya. Kemudian masuk lagi itu kan memang saat itu betul saya menyadari juga menangkap juga bahwa Petro secara holding core bisnis Petro sendiri waktu itu juga masih belum terlalu kelihatan ya, malah sempat map itu menjadi golden boy-nya. Betul. Ya. Betul. Nah, bagaimana bisa kemudian membawa Petro seperti sekarang? Jadi saya kira balik komitmen sih sebetulnya, karena peluang dan kesempatannya kan terbuka luas. Dan sayang sekali bagi kita di Musi Banyuasin tidak bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Sumber daya alam kita luar biasa, sumber daya manusia juga seperti itu. 600.000 kurang lebih masyarakat penduduk Musi Banyuasin ini, masa beberapa orang misalnya ada yang potensial. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian misal kami sudah menerapkan dalam hal rekrutmen karyawan, tidak lagi sembarangan asal misal ini keluarga saya, teman saya terus kita rekrut. Jadi kita sudah mulai melakukan pola rekrutmen dengan cara asesmen. Siapa yang mengasesmen itu pihak ketiga, bukan kami. Artinya ada pansel yang kita khusus ya, hire khusus ya. Kita hire khusus yang memang sesuai dengan bidangnya, mereka melakukan rekrutmen profesional. Jadi hasil dari mereka itulah yang nanti masuk kepada perusahaan kita di Petro. Tapi untuk mencapai itu, yang pertama ini perusahaan harus sehat dulu. Makanya di awal kami masuk, pada saat itu dilakukan evaluasi oleh BPKP. Karena kita tetap diaudit kan. Terus terang kami sampaikan memang di awal kami masuk hasil evaluasi nilainya, skornya ya perusahaan masih kurang sehat. Tapi 6 bulan kemudian dilakukan evaluasi lagi, alhamdulillah perusahaan menjadi sehat. Itu setelah perubahan ke Perseroda atau sebelum waktu BPKP masuk itu? Kalau Perseroda sudah. Jadi sudah ya. Sebelum kami bergabung pun di tahun lalu di itu Mei, sudah posisinya sudah Perseroda ya. Petromoba sudah status sebagai Perseroda. Nah, tapi saya sampaikan tadi di awal bahwa ini balik kepada komitmen. Jadi komitmen kita ketika memimpin perusahaan ini mau dibawa kemana, kira-kira itu. Ya, tapi kan butuh keberanian itu ya. Maksud saya gini, keberanian mengambil tindakan secara matematis, secara ekonomis, secara profesional. Tetapi kita di dalam menjalankan usaha ini kan masih belum terlepas dengan hal-hal non teknis ya. Nah, tentu ini kan butuh nyali. Betul. Jadi keberanian itu saya kira ini kan memang banyak persoalan sebetulnya, makanya memang diperlukan keberanian, kata Pak Arif tadi. Resiko kita ketika kita menerapkan misalnya komitmen dalam hal yang kecil saja, misalnya rekrutmen karyawan kita lakukan asesmen, pasti resikonya ada kawan yang merasa tidak bisa dibantu oleh kita misalnya. Itu contoh. Jadi ketika kita tidak bisa bantu kawan misalnya, kawan pastilah ada rasa lain terhadap kita. Tapi yakinlah bahwa ketika perusahaan ini menjadi bagus, baik, dan kemudian nanti berkembang, berarti membuka peluang bagi siapa baik untuk dapat masuk berikutnya. Memang di awal ini kita harus bangun pondasi yang kuat dulu untuk perusahaan ini. Nah, mumpung sudah ngomong masalah SDM ini, Pak Gaddafi, kita ada berapa sih
anak usaha gitu ini di Petro ini? Anak usaha Petro itu ada Mobaling, ada PMBL, yang baru ya? Musi Banyuasin Ya. Lestari, kemudian ada Musi Banyuasin Map ya, ini yang dulu elektrik, sempat ngetop ya. Betul. Nah, terus kemudian masih kami vakumkan adalah Mubasarana. Sarana. Jadi itu juga. Jadi kami berani ngambil resiko kalau dia tidak punya rencana bisnis baik. Nah, iya. Kalau dia tidak punya prospek, misalnya, ke depannya ini baik, kami tidak segan-segan untuk kami grounded dulu, maksudnya untuk kami vakumkan dulu sementara, sampai kemudian kita punya Business plan. rencana baik, uangnya yang tepat untuk menjalankan ini, baru kita kemudian hidupkan lagi. Nah, ini kan salah satu langkah yang sangat berani ya. Betul. Artinya kita sudah kebal ya dengan hal-hal yang non teknis ya. Betul. Jadi itu pengalaman kami, dan berikutnya memang harapan kami adalah anak-anak perusahaan ini supaya mereka menjadi perusahaan-perusahaan sehat. Ya. Percuma induk perusahaan kami Petro sehat, tapi kalau anak tidak sehat, ini kan juga Ya, menghabiskan mempengaruhi. Ya, modal. Jadi mempengaruhi juga kami sebagai holding. Jadi ya keberhasilan induk itu juga harus disertai juga keberhasilan anak. Walaupun itu tidak gampang. Ya. Itu sulit. Karena apa? Ketika kita ngomong perusahaan sebagai entitas sendiri, Bukan mereka ini ya, bukan gotong royong soalnya gitu. Betul, tampillah mereka dengan gagah merasa seolah-olah kami ini independen, kami ini dewean, kami ini punya hak. Tapi lupa bahwa induk ini sebagai pemilik saham. Nah itu. Kapan saja bisa intervensi. Betul. Bahwa kami bisa melakukan evaluasi, kami bisa melakukan pengawasan dan lain. Dan itu menjadi kewajiban kami. Sejauh ini tidak masalah ya. Artinya tidak ada semacam resistensi dari pengurusnya atau apanya gitu. Sebetulnya sejauh ini karena cara kami ini lembut. Oh itu. Ya, berani tapi lembut. Nah, ini penting. Lembut. Iya. Lembut ini mudah-mudahan ya mereka tidak merasakan bahwa kami mengajak mereka berubah. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Jadi pelan-pelan kami menggiring, jadi supaya ini kita arahnya kalau misalnya di jalan itu kalau sudah ke pinggir kita balikan lagi ke tengah kan. Tapi dengan artinya masih dalam pengasuhan lah ya. Betul. Dengan cara-cara yang santai, elegan. Nah, kalau dari tadi disebut ada 4 atau 5 ya. Berapa lah total karyawan kita atau yang kita hidupi? Kalau total karyawan hampir 500 orang ya, total seluruh dan anak-anak perusahaan. Iya. 200 ya 400 sekian lah. 400 sekian, 500 kemudian dengan gaji minimal kan UMR ya. UMR 3.500.000. Nah, kaliannya berapa itu? Sudah 40. Berarti kan gini, putaran per bulan itu yang harus dikelola oleh Petro secara umum ya, karena menyangkut termasuk anak-anak itu berapa nilai itu? Ya, dikalikan tadi ya? Sebetulnya cukup besar ya untuk menunjang dan sebagai katakanlah ini solusi untuk tenaga kerja di Kabupaten Setuju. Jadi selain misalnya kenapa BUMD ini harus hidup, harus berkembang dan kemudian harus menghasilkan, ya kita sama-sama tahu bahwa semakin ke depan, saya kira ini menurut saya dana bagi hasil tidak terlalu juga meningkat, menurun. Makanya solusi utamanya adalah bagaimana daerah harus mendapatkan PAD sendiri. Nah, salah satunya adalah melalui BUMD dengan memberikan dividen. Saya kira itu, walaupun misalnya untuk menjadi perusahaan yang baik kemudian memberikan dividen itu bukan persoalan mudah. Kadang mungkin kita secara konseptual, teoritis bisa menyampaikan, tapi kan 3M kemarin deh. Ya, biasa. Alhamdulillah belum setahun yang lalu berkat support seluruh stakeholder yang ada, maksud saya stakeholder itu pemerintah daerah, pemangku kepentingan ya, Bupati yang luar biasa mensupport kami, Pak Apriyadi,
kemudian DPR juga, kemudian Forkopimda, Forkopimda, seluruhnya itu mensupport Petromuba dan Masyarakat, masyarakat ya. mensupport Petromuba. Makanya yang lalu di akhir tahun 2022 kami berkesempatan memberikan dividen kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan harapan kami di tahun 2023 ini naik dong. meningkat, Ya. meningkat dari yang tahun 2022 itu. Nah, dalam mengelola tentu kan tadi ada MBL namanya. Ya, MBL. Ini kan sudah melakukan dari core business sudah melebar lah ya. Artinya sudah melakukan ekspansi lah. Nah, ini boleh diceritakan MBL ini. Jadi PMBL ini memang PMBL ya. PMBL ini kan Perkebunan Musi Banyuasin Lestari. Oh, ya. Jadi memang dari namanya memang bergerak di situ. Pimpinan kita terdahulu punya cita-cita, ini kita punya perusahaan yang core bisnisnya di bidang perkebunan, pertanian, dan yang kaitan dengan lingkungan lah, kira-kira seperti itu, pemanfaatan sumber daya alam. Itu dari hulu ke hilir juga. Nah, makanya ini di masa kita yang lalu ini kan masih belum ada. Baru cita-cita lah ya dulu ya. Ya. Dulu kan baru cito-cito. Terus kemudian sebelum kami masuk memang mereka sudah bergerak melakukan distribusi pupuk ke beberapa perusahaan. Nah, tapi ini kan karena trading kita maklumi marginnya udah juga begitu besar. Makanya kita sekarang ini punya rencana mereka bangun pabrik CPO asam tinggi dengan kapasitas yang relatif kecil. Oh, mini lah ya. Jadi mini. Nah, karena pasarnya market ini kan ternyata luas, ternyata banyak. Jadi pabrik baru kita rencanakan, kita sudah dihubungi oleh pihak pembeli. Oh, kayak gadis cantik ini baru nongol sudah diserbu. Jadi ini harapan itu sebenarnya kita, bisnisnya di bidang apa itu? Sebetul mereka yang sudah dicari-cari perusahaan. Betul, pengolahan TBS. Jadi TBS menjadi CPO, tapi kualitasnya mungkin kualitas termasuk bukan kualitas yang relatif baik, tapi kualitas yang masih cukup untuk diolah untuk menjadi barang-barang lain. Jadi masih tidak langsung jadi ya? Ya, menjadi CPO. Dan ini ternyata juga terlalu rumit, makanya ini kawan-kawan di PMBL dengan segala keterbatasan kami perkirakan bisa melaksanakan ini dengan baik. Nah, ini sudah tahap sudah memulai pembangunan FS-nya sudah ya? Sudah dilakukan juga FS-nya. Nah, ini sudah mau ke tahap pembangunan fisiknya. Oh, sudah sampai ke sana ya. Jadi tapi kapasitasnya enggak besar. Iya. Kalau dulu ada pabrik kelapa sawit mini, ya sekarang CPO mini gitu ya. Tapi itu masih di ini. Kan kemarin sempet trading beras, pupuk, kemudian rencana saya denger gitu. Kemudian pergudangan sampai ke macam-macam lah. Itu apa kurang prospek sehingga atau masih berjalan terus ada pengembangan lagi? Jadi kalau rencana itu saya kira masih berjalan. Jadi berjalan, tapi kita misal contoh, Petro mau kita ikut masuk ke dalam bisnis perberasan misalnya. Kita ambillah yang dari rantai bisnis ini yang paling ujung adalah distribusi beras. Nah, ini kan persoalan enggak semudah itu ternyata setelah kita masuk bahwa kita perlu melengkapi perizinan. Karena administratif ya. Betul, karena kita komitmen dari awal bahwa Petromuba sebagai perusahaan daerah perseroda ini harus juga kita comply atau kita memenuhi ketentuan perundang-undangan. Makanya kita harus mengikuti seluruh perizinan, melengkapi seluruh perizinan. Makanya mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita masih proses izin merek, ada beberapa merek izin edar. Berarti masih berjalan. Jadi nanti setelah itu selesai baru kemudian kami baru turun masuk ke pasar. Kan kalau selama investigasi pasar pemetaan tentu kan kita sudah tahu betapa masyarakat kita atau petani kita yang terjebak dalam rantai rentenir ya. Betul. Nah, tentu saya membayangkan
karena Petro Mumpani Persero, saya membayangkan tidak hanya profit yang diraih, tetapi ada sesuatu pembelaan terhadap petaninya. Tapi kan rumit ya, karena rantai ketika kita sudah terikat dengan salah satu tengkulak, ini kan agak susah gitu. Nah itu apakah sudah sampai ke sana? Jadi kami sudah juga mempelajari sih sebetulnya, makanya market share kita nggak banyak. Jadi dari seluruh kebutuhan kita untuk domestik, maksud saya untuk target ya untuk di Kabupaten Musi Banyuasin saja, saya kira target kita hanya ngambil 2% dari market share. Oh, artinya tidak banyak. Jadi dengan kata lain itu tidak mempengaruhi atau kita tidak berhadapan dengan bisnis yang besar. Tidak sedang mengganggu usaha. Jadi kami hadir adalah dengan tidak betul dengan tidak mengganggu pihak lain. Jadi saya catat dulu sebelum dilanjutkan. Ada berani, kemudian profesional, bersahaja pula. Jadi kalau melawan gajah itu tidak bisa gitu. Itu harus harus dengan datang dengan Kulon nuwun gitu ya, karena pemain baru ya. Makanya gitu. Ya memang kalau ini berjalan banyak hal yang bisa kita untungkan. Contoh misalnya dalam beberapa hari terakhir ini dengan kondisi harga beras mahal, dampak dari kekeringan misalnya akhirnya panen terganggu. Sekarang beras sudah di 14 hampir 15.000 per kilo. Nah, dengan kita misalnya masuk ke pasar, mudah-mudahan kan kita bisa membantu pemerintah, paling tidak melakukan upaya-upaya supaya masyarakat yang memang membutuhkan ini bisa mendapatkan beras dengan kualitas baik, tapi harganya masih relatif terjangkau. Nah ini dulur-dulur info berita PWI podcast Musi Banyuasin, PWI Musi Banyuasin, dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya tentang Petro sekilas sudah dijelaskan oleh direktur. Nah, Ado dalam kepemimpinan ini ada berani, profesional, lembut, tapi masuk terus. Kita lanjut ya. Nah, balik ke cerita tadi bahwa kita sedang mengembangkan pabrik CPO mini. Tentu saya dengar juga kan nanti Bupati kita ini juga pengen sampai ke Pamigo. Apakah itu juga kita menangani dari awal? Ya. Nah, jadi pabrik berbeda dengan pabrik CPO ini, asam tinggi yang tadi saya sebutkan itu laksanakan operasionalnya oleh PT PMBL tadi. Artinya murni kita ya. Nah, kalau minyak goreng ini kita langsung Petro yang menangani. Iya. Dari awalnya? Dari awal. Yang lalu kita sudah menyelesaikan FS. FS kita dilakukan oleh pihak Unsri, BPU Unsri. Kemudian yang lalu juga sudah paparan dengan langsung di hadapan Pak Bupati bahwa ini prospeknya sangat baik sekali dan terutama di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena apa? Kita adalah sumber penghasil CPO terbesar lah. Bisa bagian terbesar cukup besar ya. Cukup besar di Sumatera Selatan, bahkan bukan cuma di Sumatera Selatan sebetulnya. Terus kemudian pabrik minyak goreng ini kan tidak banyak sebetulnya, atau yang mengolah dari CPO menjadi minyak goreng ini kan hanya pemain-pemain besar. Nah, kalau kita hadir langsung misal di lokasi sumber bahan baku, kemudian nanti hasilnya kita pasarkan di langsung ke marketnya. Nah, oke, saya menangkap ini. Sebentar, saya potong ini. Jadi gini, saya membayangkan tadi soal distribusi itu berarti modal kan ya? Betul. Artinya pengeluaran kan? Ya. Nah, saya membayangkan, saya coba menerjemahkan, tapi kalau salah dibeneri, karena kita penghasil sawit yang cukup besar, kemudian pabriknya ada di sekitar sekitar kebun, kemudian diolahnya di situ, dipasarkannya di Moba. Ya. Berarti kalau ngomong-ngomong kasar lah, berapa rantai distribusi yang dipotong dan berapa pengiritan prosennya? Jadi kita memang utama market kita adalah domestik ya. Jadi Kabupaten Musi Banyuasin itu yang utama karena kita ini perseroda BUMD. Tapi kalaupun lebih ya kita bawa keluar. Tapi ada yang biaya yang terpotong adalah
biaya untuk transportasi pengangkutan bahan baku, kemudian biaya transportasi misal bahan jadinya ketika kita bawa ke pasar. Tentu saya kira ini sangat signifikan untuk harga bersaing berarti ya. Betul. Iya. Dengan kualitas yang sama bersaing, tapi harga di bawah sedikit. Masyarakat tetap terbantu karena tujuan utama BUMD tadi bagaimana supaya masyarakat, pemerintah daerah ini mendapatkan keinginannya, kebutuhannya dengan hal yang murah, positif dari murah, berkualitas. Sekarang saya mau tanya, bahan bakunya bagaimana? Karena juga kami kapasitasnya kecil, kayak 2% tadi lah kasarnya ya. Tidak juga kecil juga, sebetulnya sedang ya. Ya. Nah itu juga memang masih dimungkinkan untuk kita mendapatkan bahan baku dari wilayah Musi Banyuasin karena tidak seluruh juga PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit itu mereka mempunyai refinery atau pabrik minyak goreng. Kan mereka ada yang buang juga. Tapi juga harap kita juga sama-sama maklumi bahwa kebanyakan juga misalnya dari perkebunan terus kemudian pabrik kelapa sawit itu mereka punya grup bisnis yang juga punya refinery. Tapi banyak juga di Kabupaten Musi Banyu misalnya yang mereka cuma terbatas sampai ke PKS, pabrik pengolahan kelapa sawit. Jadi CPO-nya bisa dijual bebas dan kita juga kita ikut harga pasar, kita beli dengan bukan minta, kita beli. Kita tidak minta. Itu yang penting, kita melakukan bisnis yang benar. Kita melakukan bisnis yang benar, kita tidak minta, kita beli dengan sesuai dengan harga pasar. Tapi sedikit saja sebetulnya kita karena kita adalah BUMD dan ini bermanfaat bagi masyarakat, kita dimudahkan untuk mengakses untuk membeli. Nah, dan itu dimungkinkan. Sekarang gini, kan disebut sedang lah ya. Sedang itu aku membayangkan di kita beberapa refinery yang ada. Sebenarnya kita cuma butuh berapa posisi persentase dari mereka sehingga kita bisa sedang gitu. Kita itu tidak banyak, karena satu bulan produksi CPO di Kabupaten Musi Banyuasin itu sampai 300.000 kalau salah ton. Sedangkan kita butuhkan hanya 2.000 seperberapanya. Oke, berarti kan memang nggak mungkin perusahaan nggak ngasih kan? Mungkin nggak dikasih. Dan mekanismenya ada atau aturan atau DMO, DPO gitu semacam itu? Jadi memang DMO mengatur harus dalam negeri dulu, baru boleh keluar kan? Keluar negeri. Sebetulnya kalau memang dimungkinkan tidak bertentangan dengan katakanlah aturan yang lebih tinggi, memang dimungkinkan kita kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat juga semacam aturan, tapi bukan mengatur soal harga, tapi soal distribusi. Ya taruhlah kalau DMO DPO kan keluar ya. Anggap saja ini regional keluar mubah gitu kan. Misalnya kalau tidak bertentangan dan tidak memberatkan misalnya perusahaan. Misalnya contoh, setiap perusahaan itu misalnya menjual ke kami misalnya 1%, 2%, misalnya dari hasil dengan harga bukan juga harga yang spesial, jadi harga yang sesuai dengan kesepakatan. Harga pasar. Betul, harga pasar. Di kita diatur itu ada harga kesepakatan di Disbun, baik itu TBS-nya maupun CPO-nya. Jadi kita ikut harga itu. Saya kira kalau ikut harga itu kan tidak merugikan pebisnis besar. Dan petani tetap untung kan? Petani tetap untung. Sudah itu, kalau memang ada hanya kira-kira 1%, kita ngomong sebuah produk kotor saja rendemen aja pasti lebih kan 1%. Betul. Umpamanya kasarnya gitu kan, tidak akan keberatan. Nah itu kalau 1% itu kira-kira yang sudah kita bayangkan untuk berapa perusahaan itu? Satu saja atau? Sebetulnya 1-2 perusahaan cukup sebetulnya. Prospeknya. Jadi bukan 1% sebetulnya, 2.000 dari 300.000 ya. 20.000 dari 300.000 sekitar 10-20 sekitar itu. Jadi saya kira juga tidak mengganggu dan itu cukup disuplai 1-2 perusahaan cukup. Artinya kalau memang 2 nggak cukup biar jumlahnya ini 3, dan 1-2 perusahaan itu tidak mengganggu market mereka terdahulu sebetulnya. Jadi betul-betul ini kita membuat semua pihak merasa nyaman dan kita hadir untuk masyarakat. Semua senang gitu ya. Semua senang. Artinya semuanya ini sudah sampai ke tahap itu FS-nya.
Ya. Nah terus kapan, sebelum ke kapan, bentuknya nanti apakah joint venture atau joint body atau kita full? Sebetulnya ada beberapa. Atau rahasia ini? Ada beberapa opsi sih Iya, sebetulnya. iya. Yang mana opsinya tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kita dalam Perbup juga disebutkan di situ kan bisa yang kita Menggandeng, sendiri, ya. bisa kita misal bekerja sama dengan pihak lain kan itu. Ya. Jadi saya kira ya pada prinsipnya kami siap dengan berbagai opsi-opsi itu saya kira. Di Kabupaten lain atau daerah lain sudah ada yang punya Pamigor ini yang dikelola oleh Perusda? Belum ya, maksudnya kalau mereka melakukan membangun pabrik sendiri terus kemudian mengolah itu kami belum dapat referensi. Tapi kalau mereka dengan cara misalnya cloning bahasa saya, beli curahnya kemudian mereka kemas itu banyak, ada beberapa. Artinya kan main di tengah ya, bukan Betul. dari awal. Jadi mereka bukan proses, tapi mereka kemas. Jadi kalau mereka mengemas itu ada beberapa perusahaan mungkin. Tapi kalau mereka memprosesnya dari CPO menjadi minyak goreng itu kami belum dapat info akurat ya. Artinya kita kalau ini jadi, berarti kan bisa menjadi yang pertama ya. Mudah-mudahan, walaupun misalnya contoh ya, yang lalu kami cek yang bantuan pemerintah itu misalnya pemerintah pusat ke daerah-daerah itu ternyata juga itu mini sekali. Mini sekali, sudah mini sekali. Ya, mini sekali karena ini istilah baru ini. kapasitasnya cuma berapa itu? 1-2 ton ya. Oh, satu hari. ya, tidak ekonomis lah itu. Jadi ya cuma untuk inilah. Bukan rumah tangga itu. Betul. Ya. Jadi kami lihat bukan skala industri mungkin ya. Mohon maaf juga kalau kami keliru gitu. Industri rumahan lah, taruhlah. Ya, mungkin industri rumahan. UMKM lah seperti itu. Bagaimana menstimulasi supaya tumbuh misalnya. Pak Kadapi, kita ini dari tadi ngomong masalah sebenarnya belum sampai ke core bisnis kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya, jadi singkat saja. Pertanyaannya singkat tapi penjelasannya banyak. Petromuba itu bisnisnya apa sih? Kalau di awal pembentukan Petromuba memang cita-citanya untuk mengelola minyak dan gas. Yeah. Tapi mengikuti perkembangan zaman ini bukan terbatas minyak dan gas, tapi lebih kepada minyak, gas dan sumber daya. Dan bumi seisinya. Ya, yang ada di Kabupaten Gresik Banjarmasin. Karena setelah direvisi Perbupnya itu, jadi kami banyak bisnis yang bisa kami kelola sampai ke jasa. Tapi jasa kan sudah dulu. Iya. Transporter kan sudah. Tapi untuk melengkapi itu kami dimungkinkan, dibolehkan untuk membentuk anak-anak perusahaan. Makanya nanti kita pilih misalnya kaitan dengan sektor jasa, nanti misalnya ini lebih cenderung ke anak perusahaan mana misalnya. Jadi Perseroda ini lebih memberikan celah untuk mengembangkan sayap. Betul. Betul. Dan kita plan bisnis kita 5 tahun, 10 tahun pasti sudah buat dong. Sudah. Jadi untuk 5 tahun ke depan kami sudah buat. Terus nanti per 5 tahun, jadi renbis rencana bisnis itu kita buat per 5 tahun. Memang di tahun-tahun pertama ini ya kita harus membangun dulu misalnya contoh manajemen yang baik, tata kelola ya. Jadi boleh dikata sekarang ini sebagai pionir ini membangun fondasi kan loh ini. Betul. Betul. Jadi ya soal tata kelola. Barang ini kalau kita sudah buat fondasinya, buat tata kelolanya baik, jadi untuk berikut ke depan ya kita mengumpamakan ini. Jadi perusahaan ini jangan sampai kayak berganti. Berganti misalnya masa. Person berganti uang. Nah ini jadi agak goyang lagi. Jadi dia tinggal melanjutkan ini tata kelola yang sudah dibangun, misalnya sistem yang sudah bangun ini sudah tinggal mereka jalan. Artinya Pak Kadapi sekarang ini sedang dalam tahap atau memulai dari penguatan kelembagaan ya. Jadi penguatan kelembagaan, kemudian plan bisnis, perencana bisnis, pengembangan usaha misalnya. Jadi usaha yang sudah ada Mak Mano kita tingkatkan, usaha yang belum ada Mak Mano kita ada. Sudah, kalau gitu kita minum dulu. Cocok ini.
Ya, ini seneng kalau kita ketemu artis, ketemu muda, wawasan luas, lah mau di Jawa, maaf ngomong bukan mendiskreditkan kita, tetapi tentu ilmu itu memang bisa didapat dari mana-mana ya, apalagi sekarang era internet. Tapi secara fisik dulu kan memang berjibaku merantau ya, artinya kan dunia itu tidak semudah dari bayangan gitu. Nah sekarang ilmunya setelah merantau dibawa balik untuk membangun industri di Muba melalui Perseroda Petro Muba. Nah, tadi belum dijawab. Orang banyak ngomong ya. Dan ini sebenarnya tentu sudah menjadi pemikiran teman-teman dan bahkan pelaku juga. Tadi disebutkan bahwa kita ada core business, tetapi seiring perkembangan kita memiliki dan ada kemungkinan-kemungkinan untuk lebih luas, lebih mengutamakan apa yang ada dibangun, kemudian melebarkan sayap. Terus rencana core bisnis kita yang lama ini mau dikemanakan? Jadi kita yang sudah berjalan ini bisnis angkut minyak misalnya contoh. Ya, nah ini tetap kita kembangkan dan kita tingkatkan. Kalau sekarang kita berkontrak angkut, ya. Kontrak angkut ini terbatas misal contoh. Ya. Sekarang ini kan kita masih berkontrak 565 sumur. Ya. Ini kami lagi mengajukan untuk penambahan sumur misalnya. Artinya mengambil konsesi lagi. Betul. Penambahan sumur, kemudian di samping penambahan kami juga melakukan service well atau melakukan upaya untuk peningkatan produksi hasil. Ya. Nah, tidak terbatas juga bentuk. Kalau sekarang bentuknya adalah kontrak bisnis angkut, rencana berikut adalah kita kita masuk ke dalam ranah mana Petro menjadi bagian dari KTKS. Layaknya perusahaan-perusahaan swasta yang punya K3S ya. K3S. Jadi gagah nian itu. Iya. Tidak hanya fee yang kita terima. Betul. Jadi, tapi iya. untuk menuju ke situ kita harus bangun dulu ini. Petro ini harus menjadi perusahaan yang kuat dulu secara kelembagaan, manajemennya harus kuat, tata kelola harus baik. Kemudian fundamental juga harus kuat. Kita harus punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang sesuai, ya. peralatan yang cukup, kemudian finansial yang juga menunjang. Ya. Oke, kalau sebetulnya bisa kalau barang-barang ini, tinggal kita mana caranya bangun dulu bisnis. So sistem yang sudah kita bangun. Kita bisa, tadi kami sudah melakukan misal rekrutmen dengan melalui asesmen. Kalau untuk sumber daya manusia yang cakap, yang cukup, capable. Nah, soal finansial kurangnya sebetulnya kita ini. Kalau kita barang bagus kan orang banyak mau. Betul. Iya kan? Betul. Modal ya. Betul. Kalau prospek bisnisnya bagus, bank siapapun mau membiayai. Investor juga pasti galak bergabung. Nah, tinggal lagi kita ini membangun kepercayaan, trust dari seluruh pihak. Mana caranya? Ini tadi, misalnya Pak Arif datang ke Petro, jengok kondisi ruangan Petro. Iya, sudah yakin dulu secara fisik ya. Betul, secara fisik. Ini bagus, ini yakin. Kemudian jengok uangnya juga. Ini kalau dikelola uang ini, aku yakin duit aku tidak hilang. Iya. Itu kuncinya. Misal gitu contoh. Terus kemudian di samping itu juga pihak yang kita nak ajak kerjasama, misal dalam hal ini SKK Migas misal atau Pertamina. Tutup. Dan ditutup kan? Undang-undang ini Migas kan SKK nggak ada lagi. Wacana masih. Kan sudah disahkan kan? Belum ya? Belum. Iya. Nah, oke lah semacam itu ya. Ya, jadi mereka punya keyakinan bahwa ini kalau dikerjakan oleh Petro ini bisa berjalan dan kami ini resikonya, karena seluruh berisiko ketika mereka memberikan kontrak kepada kita tidak bisa menjalankan. Resikonya itu macam-macam, bukan cuma resiko kerugian, tapi resiko yang paling penting itu soal keselamatan dan isu lingkungan. Ini yang penting. Nanti NHNS-nya. Betul. Makanya ini yang harus kita bangun, kita persiapkan dengan baik, baru kemudian kita punya cita-cita yang lebih besar. Jadi ini tidak berhenti di sini. Jadi sudah kedepannya kita harus KSO, kerjasama operasi. Terus, kalau sudah di level itu berarti Petro Muba sudah multinasional, menjadi bagian dari perusahaan K3S. Ini oke. Sebelum ke sana,
kan di 565 itu kan sumur tua ya. Apakah yang akan kita ajukan nanti juga sumur tua atau konsesi sebuah arti yang dilepas Pertamina atau kita masuk bidding di situ atau bagaimana? Betul. Jadi kalau bidding itu sudah KSO. Ya. Jadi yang kita ajukan sekarang ini baik itu penambahan sumur tua, satu. Kemudian kedua, revisi aturan, revisi undang-undang. Oke. Jadi kan di Kabupaten Musi Banyuasin ini ya tidak bisa lagi kita tutup mata, tidak bisa kita Yang pura-pura nomor dan satu tahu itu ya? Banyak nih ya sumur masyarakat. Ya, Nah, betul. mana gitu, kalau sumur yang sudah ada ya, aku garis bawahi, sumur yang sudah ada bukan sumur baru. Ya. Sumur yang sudah ada ini, mana cara kita memanfaatkan untuk masyarakat, untuk daerah, dan Ya. untuk negara. Artinya Nah, hasil bumi bagaimana tetap bermanfaat untuk negara gitu ya? Betul. Ya. Ya, itu misi kita kan? Jadi ada bahasa mah ini, ya minyak ini ketika sudah diambil dia adalah minyak miliknya negara. Negara harus balik negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Iya. Pasal 33. Nah kita sebagai agennya nampung dulu. Betul. Ya. Tapi mau mana prosesnya kita ngomong? Yo, kalau prosesnya inilah yang harus kita luruskan, kita Iya. carikan solusi. Makanya Pak Bupati, Pak Apriyadi dengan gigi, dengan segala macam usaha, mau mana caranya supaya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini tidak menjadi Legal. masalah Ya. bagi mereka dan bagi alam, bagi lingkungan. Ya. Nah inilah upaya-upaya, inilah yang aku maksudkan tadi, Ya. kita disupport luar biasa oleh pemerintah daerah terkhusus Pak Bupati, Pak Apriyadi. Mana supaya masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa menikmati hasil alam dari Musi Banyuasin ini dewe. Hasil alam bagi rata gitu. Betul. Nah kalau boleh, berarti kita sebenarnya harus kita rubah lah istilah itu. Jangan sumur liar, sumur yang dikelola masyarakat kayaknya lebih Sumur bijak ya. Jadi kita juga di dalam Karena sudah ada SKK kan? Migas Ya. dan Kementerian SDM ya penyebutannya sumur masyarakat. Sumber masyarakat. Oh, oke. Nah, terus kalau tadi akan sampai ke tahap K3S, tentu kan HSE-nya juga modal, kemudian kepercayaan. Nah, langkah kita sekarang ini sudah sampai di titik mana? Jadi sekarang ini kita sudah secara berurutan ya, karena barang ini kan tidak gampang. Iya. Jadi misal contoh yang 2 minggu yang lalu kami melakukan review contoh. Ya. GCG, penerapan GCG, Good Corporate Governance. Terus kemudian penerapan MR atau manajemen risiko, manajemen risk. Terus kemudian ternyata ada juga ilmu baru. Ini kami sudah mereview. Yang mereview adalah BPKP. Oke. Jadi mudah-mudahan setelah review ini Hasilnya kita sudah kita sama-sama sepakati menjadi komitmen antara kami sebagai organ BUMD dengan untuk komitmen untuk ini dijalankan. Berarti kalau ini implementasi baru kemudian kita pastilah ada evaluasi. Jadi perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Nah, ini sudah berjalan, tetap berjalan, dievaluasi, terus kemudian dikoreksi, ada correction actionnya. Terus kemudian ada lagi sih kami baru tahu misalnya. Baru juga ini. Ya. Apa kemarin itu environment social governance. Itu lebih ke apa itu? Nah, jadi pasnya sebetulnya dengan kita Petro ini, karena kita ini kan ngelola lingkungan, sosial dan pemerintah. Nah, jadi jadi aku kira kalau kita sudah di tahap itu mungkin berkembang lagi ke depan, ya kita bisa menjadi betul-betul perusahaan yang leading bisa dibidang ini ya. Itu ternyata BUMN sudah menerapkan ESG tadi atau Environment Social Governance itu. Kalau kita sudah sampai tahap itu ya sudah kita berarti sebuah perusahaan entitas yang sudah modern. BUMD kita sudah naik kelas ya. BUMD sudah naik kelas. Jadi Petromumpa itu kelasnya bukan di sini, di sana. Iya. Bagi kami, aku terutama karena ya mana rasanya itu kan nak bikin Petromumpa ini ketika adik-adik kita yang masih sekolah SMP, SMA dan kuliah misalnya, ketika dengar Petro, ketika jingok Karen Petro, mereka punya cita-cita, aku nak jadi Karen Petro.
Keren. Iya, keren. Karena secara entitas sama dengan Iya. ada di kota-kota besar. Betul. Kan? Iya. Di samping keren, berarti Iya. kan apa namanya? Kita punya raso. Membela yang ada di kita. Betul. Ya, memang lokalitasnya. Gitu. harus itu juga dengan seiring dengan pendapatan atau gaji karyawan juga harus. Dan itu pasti kan sesuai. Betul. Harus di atas rata-rata perusahaan-perusahaan daerah lain. Luar biasa, ini luar biasa. Dulur info media PWI podcast Musi Banyuasin Bersatu PWI. Ini kita cukup banyak ya informasi, bahkan sampai sekarang saya masih minder. Sekali lagi saya masih minder. Ternyata bukan hanya soal artisnya. Ternyata Petromumba ini sudah menerapkan manajemen yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang di sana. Yang di sana jauh gitu. Kita di dusun tapi tidak kampungan. Oke, Pak Kadabi, kayaknya kita sudah begitu banyak ya mengupas walaupun belum sampai ke inti-intinya, tapi kita akan tunggu nanti. Dan sebelum closing statement, nah mungkin ada yang mau disampaikan termasuk yang tadi harapan-harapan anak-anak itu, silakan. Jadi ya harapan kita kepada seluruh pihak ya, maksudnya seluruh stakeholder yang kehadiran kita Petro ini sebagai BUMD perusahaan daerah, saya kira Perseroda juga hadir untuk sepenuhnya saya kira mengembangkan bisnis bekerja untuk masyarakat khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, menggali sumber daya alam dan termasuk juga sumber daya manusia. Saya kira untuk kepentingan keuntungan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Cakep, baik ini baru. Oke, nah, ini sebelum tutup saya masih menunggu closing statement dari Dirut yang kita banggakan karena kita ternyata baru tahu rahasia-rahasia pengelolaan bisnis bahkan sampai ke depannya. Nah, ini tentu masyarakat pengen tahu. Jadi kiatnya apa? Kita pengen dengar ini. Untuk sampai duduk di sini sebagai Dirut ini. Saya kira ya sama lah dengan yang lain. Kiatnya kita harus berpikir positif. Iya, positif. Jadi ya optimis. Optimis. Kalau orang bisa ya kita harusnya bisa. Ya. Doa ibu? Berarti iya. Jadi ya yang paling penting itu saya kira memang ya keluarga orang tua. Ya, orang tua ya. Kalau saya pribadi Ya. terlepas dari perusahaan, Ya. saya lebih mengutamakan menjaga orang tua. Ya. Saya kira seperti itu. Setuju, Saya setuju. juga kembali lagi ke sini ke Mumbai ini saya kira Karena memang rindu pada tanah air. karena saya masih ada ibu. Iya. Jadi kesempatan untuk saya setiap hari ketemu sama orang tua. Masya Allah, ya. Itu sebenarnya. Jadi Oke. itu saya kira. Gitu. Terima kasih Oke. Pak Arif, kami. Sama-sama, terima kasih Ya. kami seluruh PWI Musi Banyuasin Bersatu juga merasa terhormat bisa kehadiran tamu istimewa. Mudah-mudahan next time kita bisa lebih masuk ke inti. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.